Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga dan di sini saya bersama Mas Dobleh. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya video ini kan tayang pukul 18:30. Jadi apabila teman-teman belum melakukan sholat maghrib, alangkah baiknya teman-teman melakukan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Nanti jika teman-teman mendengar suara azan isya, berhentilah sejenak untuk menonton video ini, lalu teman-teman bisa melakukan sholat isya terlebih dahulu, dan setelah itu teman-teman silahkan melanjutkan menonton video yang saya tayangkan ini. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya dan Mas Dobleh mendapatkan kabar yang mengagetkan, juga membuat kami menjadi lebih tenang atau senang. Kenapa? Karena ternyata kejadian kemarin ketika ada makhluk tua yang datang meminta bantuan kepada kami untuk mengobati sihir yang mematikan, itu ternyata sosok yang diutus oleh Syekh Jalal Muhdori. Begitupun juga dengan kedatangan Gosiron yang mengatakan bahwasanya Suwaji dan Suro semakin memburuk, bahkan mungkin akan segera kehilangan nyawanya. Itu pun juga bagian dari rencana Jalal Muhdori. Lalu kenapa bisa seperti itu? Ya karena ternyata kemarin itu kita sedang diuji dalam kepedulian atau kepentingan. Jadi memang semalam kita juga berpikir seperti itu ya Mas Dobleh. Iya. Kenapa kok masalahnya ini bisa datang bersamaan, dan kenapa kalau disambungkan dengan sosok yang kita temui itu kok sepertinya ada kaitannya. Dan ternyata benar bahwasanya kita diuji bahwa kita sedang menjalani masalah, namun ada masalah baru. Jadi bagaimana kebijaksanaan kami untuk mengatasi masalah tersebut. Namun alhamdulillahnya secara spontan saya juga mungkin pada saat itu sadar dan tidak sadar langsung membagi tugas menjadi 3 tim. Dan ternyata yaitu tadi Bang Trimok menelpon Mas Dobleh mengabarkan bahwasanya ternyata Suwaji keadaannya masih seperti itu, tidak memburuk atau tidak membaik. Sedangkan Caplang tadi menelpon saya bersama Ki Slamet, katanya di desa sana, di desa sosok tua itu yang meminta bantuan untuk menghilangkan sihir, itu ternyata di sana tidak ada apa-apa. Jadi ternyata semuanya itu hanyalah ujian lah. Kira-kira kita mau menolong atau tidak, atau bagaimana, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah dengan apa yang kemarin kita lakukan, itu malah membuat kami menjadi bisa dikatakan berhasil melewati ujian tersebut. Jadi kalau kita hitung berarti ujian pertama alhamdulillah kita sudah lulus teman-teman. Dan hari ini saya bersama Mas Dobleh. Kenapa hanya berdua? Ya karena Bang Trimok masih dalam perjalanan ke sini bersama Bawor. Lalu Ki Slamet bersama juga dengan Ki Slamet juga sedang menuju ke sini. Jadi mudah-mudahan nanti mereka berdua bisa bergabung lagi dengan kami untuk menyelesaikan misi ini, yaitu bertemu kembali dengan Syekh Jalal Muhdori di suatu tempat, dan beliau sudah menyiapkan sorban milik Nabi Musa untuk kami kalau kami berhasil lulus dalam ujian-ujian yang akan kita hadapi nanti. Jadi kita mulai sekarang harus benar-benar waspada dan harus berpikir positif bahwasanya apapun makhluk yang nanti kita hadapi atau sesuatu yang kita hadapi yang mungkin menurut kita tidak masuk akal ataupun masuk akal, kita harus selalu ingat bahwa mungkin ini adalah bagian dari ujian Syekh Jalal Muhdori. Jadi seperti itu. Jadi nanti sekecil apapun tantangannya atau besar tantangannya, kita harus tetap menjalaninya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas doa-doa dari teman-teman semua yang membuat kami di sini masih bisa berdiri tegak dan masih dalam kondisi yang alhamdulillah sangat sehat.
Kalau begitu kita mungkin akan langsung melanjutkan perjalanan teman-teman. Kita mau ke arah utara atau selatan dulu Mas Toplay? Lo selatan. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Ada apa jenengan sepertinya menghadang perjalanan kami? Astagfirullah. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Tidak apa-apa jenengan ketika saya beri salam tidak menjawab. Namun tidak seharusnya jenengan seperti ini tiba-tiba menyerang kami dan ini membahayakan kami. Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kau menyerang saya terus-terusan seperti ini? Apakah kau tidak mendengar apa yang saya pertanyakan, atau kau tidak mau menjawab apa yang saya tanyakan? Allahu akbar, teman-teman lihat makhluknya seperti itu. Allah akbar, subhanallah. Apa sebenarnya tujuannya menyerang kami makhluk? Baiklah, kau telah masuk ke dalam raga teman saya. Dan mudah-mudahan dengan kau memasuki raga teman saya ini, kau mau menjawab pertanyaan dariku. Siapa sebenarnya dirimu? Dan kenapa kau menyerang diriku seperti ini? Kau ini tidak bisa berbicara atau tuli? Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kau selalu menyerangku? Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Panas sekali teman-teman. Subhanallah, percuma saja saya menanyakan apapun, makhluk itu tidak mau menjawab. Baiklah, jika dibiarkan seperti ini, sepertinya kau akan terus-terusan menyerang saya. Dan seranganmu itu bisa membahayakan keselamatan kami. Jadi mohon maaf, mau tidak mau, kau juga harus merasakannya seperti yang saya rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, tundukkanlah dia setunduk-tunduknya. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, ternyata kekuatanmu hanya segitu. Mohon maaf, bukannya saya sombong, namun saya hanya ingin bertanya kepada jenengan, siapa sebenarnya dirimu dan kenapa dirimu ini menyerang kami seperti ini? Kalian berdua memang kuat, tapi kalian tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Memangnya siapa dirimu ini? Apa sebenarnya yang sedang kalian cari? Aku adalah ksatria bayangan, penguasa kegelapan dan bayangan. Aku telah dikirim untuk menghalangi kalian mencapai tujuan kalian.
Lalu bagaimana? Baiklah, kau mungkin menunggu jawabanku dengan pertanyaanmu tadi, apa tujuan kami di sini. Kalian tidak tahu apa yang kalian cari. Kalian tidak tahu apa yang ada di ujung perjalanan kalian. Kalian memang sangat bodoh. Beritahu kami, apa yang ada di ujung perjalanan kami itu? Kalian berdua tidak akan pernah mencapai tujuan kalian. Kalian terlalu lemah dan tidak siap untuk menghadapi apa yang ada di depan sana. Kami akan melihatnya. Kami akan mencapai tujuan kami dan tidak peduli dengan apa yang akan ada atau apa yang akan terjadi di depan sana. Kalian berdua memang berani, tapi kalian tidak tahu apa yang kalian akan hadapi. Kalian akan gagal dan aku akan menonton kalian jatuh. Begitu. Tapi mudah-mudahan apa yang kau katakan tidak akan terjadi. Kalian berdua seperti babi yang kotor dan tidak berguna. Mengapa kamu menggunakan kata-kata yang begitu kasar dan tidak sopan seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kata-kata itu, kata-kata yang kamu lontarkan itu melukai perasaan orang lain? Apa kau tidak bisa menjawab pertanyaanku ini? Kalian berdua memang lemah dan tidak bisa menerima kebenaran. Kalian hanya bisa menangis dan mengeluh ketika dihadapkan dengan kebenaran. Kebenaran? Apakah kamu pikir menghina dan mencela orang lain adalah kebenaran? Saya pikir itu hanya menunjukkan kelemahan dan kebencianmu sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa tentang diriku. Aku adalah yang terkuat dan yang paling bijak di tempat ini. Mohon maaf, kekuatan dan kebijaksanaan tidak diukur dari kata-kata kasar dan hinaan seperti yang jenengan lakukan. Itu semua diukur dari tindakan dan perilaku yang baik dan juga bijak. Apakah kau tidak tahu bahwa hinaan dan caci maki tidak akan membuatmu lebih kuat atau lebih bijak? Mengapa kau begitu keras kepala dan tidak mau mendengarkan saya? Kalian berdua memang tidak berguna. Kalian hanya bisa berbicara kosong dan tidak bisa melakukan apa-apa. Begitupun juga dengan dirimu. Kata-katamu tidak akan mengubah siapa kami. Kami akan terus maju dan mencapai tujuan kami. Tidak peduli apa yang kau katakan ini. Kalian berdua akan melihat sendiri apa yang akan terjadi pada kalian. Kalian akan jatuh dan gagal. Saya tahu apa maksudmu itu.
Dengarkan baik-baik. Hinaan dan celaan hanya menunjukkan kelemahan dan kebencian orang yang mengucapkannya, yaitu kamu. Dan orang yang bijak tidak akan terpancing oleh kata-kata kasar dan tidak sopan seperti dirimu ini. Karena mereka tahu bahwa itu hanya akan membawa kejahatan dan kebencian. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu tahu siapa dirimu. Saya tidak perlu tahu tentang dirimu. Dan saya tidak perlu tahu apapun itu. Saya tidak perlu tahu untuk memahami bahwa hinaan dan celaan tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon kata-kata kasar itu dan tidak sopan itu. Kau dari tadi menganggap kami lemah. Ya, tidak apa-apa. Tapi saya akan berusaha sekuat mungkin. Dan kami insya Allah tidak akan lemah untuk menjalani apa yang sudah kami lakukan ini. Kalau kalian tidak lemah, mengapa kau tidak membunuhku? Kenapa? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaanmu itu. Kenapa saya tidak membunuhmu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sesuatu yang benar. Saya tidak memiliki alasan yang benar untuk membunuhmu makhluk. Dan saya lebih memilih untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni dirimu. Kau benar-benar percaya kepada ajaran itu? Ya, tentu saja saya sangat mempercayainya dan saya berusaha untuk mengikuti ajaran itu dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Baiklah, jika kau tidak tahu apa yang harus kau katakan, maka dengarkanlah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain atau siapapun itu. Bahkan kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu dan sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Saya tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Kita semua belajar dan tumbuh setiap hari. Yang penting adalah kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan berbuat baik kepada orang lain. Apakah kalian percaya dengan adanya Allah? Baiklah. Saya percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja saya percaya meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya di sekitar kita. Tanda-tanda? Tanda-tanda apa yang kau maksud itu? Lihatlah di atas sana. Matahari yang bersinar setiap hari memberikan cahaya dan kehangatan kepada kita. Lalu kau lihatlah air yang mengalir di sungai, memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Lihatlah udara yang kita hirup, memberikan oksigen kepada kita semua. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah memikirkan hal semacam itu sebelumnya. Maka dari itu izinkan saya berbicara banyak kepada dirimu. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tentang melihatnya secara langsung, tapi juga tentang memahami dan merasakan kekuasaannya di sekitar kita.
Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala juga berarti percaya pada kebijaksanaannya dan rencananya. Seperti halnya kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan efeknya. Pada daun-daun yang bergoyang dan pohon-pohon yang meliuk. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa merasakan efek dari kekuasaannya dan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala juga berarti memiliki keyakinan bahwa Dia selalu bersama kita, membimbing kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Kamu benar-benar memiliki keyakinan yang kuat. Begini makhluk, dalam Islam, keyakinan adalah pondasi utama dalam beragama. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dalam agama lain, saya akan mencontohkan beberapa hal. Dalam agama Buddha, keyakinan pada Dhamma, ajaran Buddha, dan pada Sang Buddha sebagai guru spiritual, keyakinan bahwa dengan mengikuti ajaran Buddha, seseorang dapat mencapai pencerahan dan bebas dari penderitaan. Lalu dalam agama Kristen dan Katolik, keyakinan pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Putra Allah. Keyakinan bahwa dengan percaya pada Yesus, seseorang dapat mempercayai keselamatan dan hidup kekal. Lalu ada lagi dalam agama Hindu, keyakinan pada banyak dewa dan dewi, serta pada konsep karma dan reinkarnasi. Keyakinan bahwa dengan melakukan perbuatan baik dan mengikuti ajaran agama, seseorang dapat mencapai moksa atau kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam agama-agama lain seperti Sikhisme, Jainisme, dan lainnya, keyakinan juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan praktek keagamaan. Keyakinan adalah sesuatu yang universal, tidak hanya terbatas pada satu agama. Keyakinan memberikan kita kekuatan, harapan, dan arah dalam hidup, serta membantu kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita boleh saja memiliki keyakinan dan kepercayaan pada suatu agama, tapi tidak boleh menjelek-jelekan atau menghina agama lain. Setiap agama memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik, dan kita harus menghormati perbedaan tersebut. Apakah kau memahaminya? Ya, kita harus menghormati dan memahami perbedaan antar agama-agama lainnya. Benar, dengan saling kita menghormati dan memahami, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, serta membangun jembatan antara agama-agama yang berbeda. Saya sangat setuju. Kita harus berusaha untuk memahami dan menghormati agama-agama lain, bukan menjelek-jelekan atau menghina mereka. Mohon maaf, makhluk. Kenapa sekarang dirimu sepertinya setuju dengan pendapatku? Ya, Bisakah kau menjelaskannya? mungkin karena kau telah membuka pikiranku dengan penjelasan yang bijak dan logis. Saya tidak lagi melihat kamu sebagai musuh. Akan tetapi, sebagai seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda dan dapat diajak berbicara. Alhamdulillah, terima kasih. Saya senang dapat membantu membuka pikiranmu. Saya percaya bahwa dengan dialog dan diskusi yang terbuka seperti ini,
kita dapat mencapai pemahaman dan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih baik pula. Ya, saya sangat setuju. Mari kita lanjutkan diskusi ini dan lihat apa yang dapat kita pelajari dari satu sama lain. Baiklah, jikalau begitu, silahkan kau bertanya kepadaku, dan kalau saya bisa menjawab pasti akan saya jawab sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Ya, terima kasih atas kesediaanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Saya memiliki beberapa pertanyaan tentang kehidupan dan spiritual. Apakah kau bisa menjelaskan tentang konsep karma dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan seseorang? Tentu saja saya dengan senang hati akan menjelaskan sedikit tentang konsep karma dalam banyak agama timur. Karma adalah konsep yang percaya bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Konsep karma mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan bahwa kita akan menuai apa yang kita tanam. Saya lihat. Jadi, konsep karma adalah tentang sebab dan akibat, bukan? Benar, konsep karma adalah tentang sebab dan akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi dan kita harus bijak dalam membuat pilihan. Baik. Lalu, apakah yang membuatmu berilmu seperti ini? Masya Allah. Begini, saya telah banyak belajar dari berbagai sumber. Baik itu dari kitab suci, buku-buku spiritual, maupun dari pengalaman hidup. Saya juga banyak belajar dari guru-guru spiritual dan orang-orang bijak yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan saya. Guru-guru spiritual, apa yang kamu maksud? Ya, saya telah belajar dari banyak guru-guru spiritual, termasuk guru-guru agama dan orang-orang bijak yang telah memiliki pengalaman hidup yang luas. Saya juga banyak belajar dari alam dan kehidupan sehari-hari serta dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat. Jadi, kamu memiliki rasa ingin tahu yang besar dan kemauan untuk terus belajar. Benar sekali, saya percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup dan bahwa kita harus terus mencari pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menjadi lebih baik. Baiklah, saya meminta maaf kepada kalian dan saya berjanji tidak akan pernah mengulangi hal seperti ini kembali. Dan saya berniat untuk ikut dengan kalian. Alhamdulillah. Saya menerima permintaan maafmu. Dan saya juga percaya bahwa dirimu benar-benar ingin berubah. Kami akan selalu menyambutmu dengan tangan terbuka jika kamu ingin bergabung dengan kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berjanji untuk menjadi lebih baik dan untuk mengikuti jalan yang benar. Alhamdulillah, saya percaya bahwa jenengan dapat melakukannya. Mari kita bersama-sama berjalan untuk mencapai tujuan yang baik. Baik. Dan saya akan memegang ucapanmu itu bahwa kau sudah meminta maaf dan berjanji. Ya,
Mohon maaf sebelumnya. Kau lihatlah ini, apa yang kau lihat? Sepertinya apa yang kau pegang itu bukan sembarangan benda pusaka. Ya, tapi saya yakin kau tahu namanya dari melihat bentuknya ini. Coba katakan, apa ini? Pusaka itu bernama pusaka yang pernah dimiliki oleh Ratu Bilqis. Ya benar. Bukankah seperti itu? Ya benar. Lalu apa ini namanya, pusaka apa? Pusaka tusuk konde. Baiklah. Dengan tusuk konde ini atau pusaka emas tusuk konde ini, saya harap saya bisa menandai dirimu agar perbuatanmu nanti setelah bertemu dengan saya bisa saya ketahui. Jadi jikalau kau berbohong denganku, maka pusaka tusuk konde ini akan memberitahuku bahwa kau berbuat jahat kembali. Ya, saya sangat bersedia. Apapun yang kau lakukan. Baik, jikalau begitu, ulurkan tanganmu. Mari kita berjabat tangan. Berjanjilah bahwa kau tidak akan berbuat jahat lagi. Baik, saya berjanji kepada kalian dan kepada Sang Pencipta tidak akan pernah lagi mengulangi kejahatan yang sebelumnya saya pernah lakukan. Dan katakan lagi bahwasanya dengan pusaka tusuk konde ini, jika saya berbuat jahat, maka pusaka tusuk konde inilah yang akan melenyapkanku. Ya. Gitu. Dengan pusaka tusuk konde ini juga, jika saya berbuat kejahatan dan kesoliman, pusaka tusuk konde inilah yang akan menyiksa dan meleburkanku. Baiklah. Jadi perlu kau ingat, makhluk. Ya. Apapun yang kau lakukan, jika di dalam jalan yang benar, insya Allah ya kau juga akan menjadi lebih baik. Tapi jika kau berbuat jahat, maka saya tidak perlu tahu, tapi saya yakin kau akan menghilang dari dunia ini atas perbuatanmu itu. Ya, baik. Ya. Jadi pertanyaan terakhir saya, apakah suatu saat jika saya membutuhkan pertolonganmu, kau mau membantuku? Saya sangat bersedia. Kapanpun yang kalian butuhkan, saya berjanji akan selalu membantu kalian. Baik, terima kasih. Silakan jenengan pergi tinggalkan kami karena kami masih akan melakukan perjalanan. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, alhamdulillah tadi kita mendapatkan suatu halangan bahwasanya tadi ada makhluk yang menghina kita, namun setelah saya memberikan pengertian yang mungkin sangat gampang dicerna, alhamdulillah makhluk itu malah menjadi berubah pikiran dan ingin menjadi lebih baik. Jadi alhamdulillah di sini saya tidak ada salahnya membanggakan diri kami ini bahwasanya kami bisa merubah suatu makhluk yang tadinya jahat bisa menjadi lebih baik. Itu suatu kebanggaan untuk kami sendiri ya Mas Toble. Iya, benar. Baiklah, jikalau seperti itu mungkin kita akan melanjutkan perjalanan kembali hingga kami bisa menjalani ujian-ujian yang akan datang dan sampailah kita bertemu dengan Syekh Jalal Mudori dan kita mendapatkan sorban atau kain sorban milik Nabi Musa itu. Ya. Ya udah, ya Mas Toble, kita lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami bertemu dengan suatu makhluk yang sepertinya makhluk ini adalah makhluk yang baik. Kenapa saya mengatakan sepertinya beliau adalah makhluk yang baik? Karena di sini saya merasakan energi yang begitu seperti menyejukkan suasana kami di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Eyang. Kami berdua sangat beruntung dapat bertemu dengan jenengan. Dan sambutan jenengan yang tadi katakan bahwasanya jenengan mengatakan, "Selamat datang anak-anakku, saya telah menanti kedatanganmu, saya dapat merasakan kehadiran kalian." Itu maksudnya bagaimana, Eyang? Apakah jenengan bisa menjelaskan kenapa jenengan menyambut kami seperti itu, dan di situ ada kata-kata bahwasanya jenengan telah menanti kedatangan kami? Bisakah jenengan menjelaskan kepada kami? Mohon maaf, Eyang, saya potong. Apakah jenengan mau masuk ke raga kami yang kotor ini agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas dan lebih baik lagi? Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Kalian sempat mengatakan beruntung sekali bertemu dengan diriku. Iya, betul. Begitu juga dengan diriku. Sangat beruntung bisa bertemu dengan kalian. Alhamdulillah. Jadi, jenengan ini sebenarnya siapa? Apakah ada kaitannya jenengan dengan urusan ini? Saya Eyang Madi Rojo. Jadi, apakah kau adalah utusan Syekh Jalal Mukhdari? Iya, betul. Kami adalah bukan utusan, namun kami sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh beliau. Lalu, apakah jenengan yang sebaliknya, bahwa jenengan adalah sosok yang diutus oleh Syekh Jalal Mukhdari untuk bertemu dengan kami? Ya, benar. Sengaja saya dikirim untuk menguji kalian. Baiklah. Berarti jenengan di sini akan menguji kami, begitu? Ya, saya diberi tugas untuk menguji kesabaran, kebijaksanaan, dan keyakinan kalian berdua. Baiklah. Terima kasih atas penjelasan ini. Kami tidak menyangka bahwa ada ujian seperti ini. Subhanallah. Anak-anakku, tidak usah khawatir. Ujian ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual. Dan saya percaya bahwa kalian berdua telah melewati ujian ini dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kalian melanjutkan perjalanan, saya ingin berbicara dengan kalian. Nggih, monggo. Tentang beberapa hal yang menurutku sangat penting. Silahkan, Eyang Madi Rojo. Kami siap mendengarkan apa yang akan jenengan sampaikan kepada kami. Baik. Kenapa selama beberapa tahun ini kalian
selalu mencoba berbuat baik, tapi selalu diberi cobaan kecil hingga cobaan yang besar. Bahkan mungkin jika cobaan ini diberikan kepada orang lain, sepertinya orang itu tidak akan pernah sanggup untuk menjalaninya. Iya, saya percaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kami sehingga kami selalu diberi ujian. Tapi di sisi lain juga saya selalu berdoa, mudah-mudahan semua hal baik yang saya lakukan bisa membawa kami atau menuntun kami ke surganya Allah. Seperti itu, Eyang. Ya, benar sekali anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sering memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang sangat dicintai. Ujian-ujian itu adalah cara Allah untuk membersihkan hati dan jiwa kita, serta untuk meningkatkan keimanan dan kesabaran kita. Iya, Eyang, saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kami sehingga kami selalu diberi ujian. Dan saya selalu berdoa bahwasanya di balik ujian ini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa saya ambil. Dan tentunya yang paling penting adalah harapan kami ya itu tadi, bahwasanya mudah-mudahan kami bisa dengan perbuatan apa yang kami lakukan bisa menuntun kami menuju surganya Allah. Itu adalah sikap yang sangat baik anakku. Berusaha untuk berbuat baik dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, saya juga telah belajar dari pengalaman saya sendiri. Bahkan ujian-ujian yang kita hadapi dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih sabar jika kita menghadapinya dengan iman dan juga kesabaran. Anak-anakku, janganlah kau berputus asa. Jika kau berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara yang tidak terduga untuk membalas kebaikan hambanya. Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak langsung dibalas di dunia, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, yang kami sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kami hanya perlu terus berbuat baik dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan cara yang terbaik. Seperti itu, Eyang Madirojo. Benar sekali anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dan yakinlah bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berlaku bagi semua umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nggih, terima kasih Eyang. Berarti jenengan tahu tujuan kami, bahwasanya tujuan kami ini adalah menjalani ujian-ujian untuk bertemu dengan Syekh Jalal Muhdori, dan kami ingin mengambil kain atau sorban milik Nabi Musa itu.
seperti jenengan sudah tahu. Ya, tentu saja. Dahulu ada seseorang yang ingin mengambil kain sorban milik Nabi Musa. Namun dia berhasil atau tidak berhasil karena kesombongannya, dan dia selalu gagal dalam ujiannya. Mohon maaf, Eyang, apakah benar itu dahulu ada seseorang yang ingin mengambil kain sorban milik Nabi Sulaiman, namun dia tidak berhasil begitu? Benar. Karena apa namanya, beliau memiliki kesombongan dan selalu gagal dalam ujian begitu. Benar sekali. Lalu apa hubungannya dengan kami, Eyang? Namun kali ini saya melihat kalian sepertinya akan berhasil mendapatkannya. Karena saya merasa bahwa kalian memang pantas untuk mendapatkan kain sorban itu. Masya Allah. Eyang, saya tidak tahu apakah saya pantas atau tidaknya untuk mendapatkan sorban milik Nabi Musa alaihissalam. Saya hanya berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin sombong dan merasa bahwa saya lebih baik dari orang lain. Saya tidak seperti itu. Itulah yang membuat saya yakin bahwa kalian akan berhasil. Amin. Anakku, kerendahan hati dan kesadaran akan kelemahan diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Saya juga percaya bahwa kesabaran dan ketekunan akan membuah keberhasilan yang nyata untuk kalian. Nggih. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu, Eyang. Saya percaya bahwa kalian berdua akan berhasil. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, terima kasih sekali, Eyang, atas apa yang telah engkau sampaikan kepada kami. Tapi insya Allah dan mudah-mudahan pujian ini tidak membuat kami menjadi besar kepala ataupun sombong. Saya hanya ingin terus belajar dan meningkatkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, Eyang. Itulah sikap yang tepat, anakku. Selalu waspada dan menjaga diri dari kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbingmu di jalan yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, Eyang, ingatlah bahwa kehidupan sehari-hari kita adalah cerminan dari hati kita. Jika hati kita bersih, maka kehidupan kita juga akan bersih. Jika hati kita dipenuhi dengan kebencian dan kesombongan, maka kehidupan kita akan dipenuhi juga dengan kesulitan dan penderitaan. nggih, Eyang. Insya Allah kami memahami apa yang telah jenengan sampaikan ini. Terima kasih sekali, Eyang, karena jenengan sudah sangat baik kepada kami. Ya, baiklah.
bolehkah saya membantu doa untuk kalian? Tentu saja, saya sangat senang, Eyang. Ya Allah, lindungi dan bimbinglah anak-anakku ini Amin. di jalan yang lurus. Amin. Berikanlah mereka kekuatan Amin. dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan Amin. dan tantangan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, Eyang. Apakah ada lagi yang ingin jenengan sampaikan kepada kami? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Eyang. Terima kasih, Eyang. Kami akan selalu mengingat perkataan dan doa jenengan. Nggih, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, kita tadi bertemu dengan sosok yang bernama Eyang Madirojo. Eyang Madirojo tadi datang kemari dengan tujuan yang sangat baik, bahwa beliau ibaratnya itu menyemangati atau mendukung apa yang sedang kami lakukan di sini. Dan beliau juga menasehati banyak hal kepada kami, dan beliau juga mendoakan kami agar kami bisa berhasil untuk menjalankan misi ini. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman. Ya mungkin kita akan tetap terus berjalan sampai kami benar-benar bisa mendapatkan kain sorban milik Nabi Musa alaihi salam dari Syekh Jalal Mudori. Ya sudah teman-teman, mungkin saya rasa cukup. Ya mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.